kembali bersama kami di Forum Christian. Saya akan beri kesempatan berikutnya pada teman-teman mahasiswa juga untuk bertanya kepada Pak Trubus dan juga Pak Pahala. Teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Terima kasih kepada para narasumber dan Kak Christian. Izin bertanya, nama saya Prasetyo dari Fakultas Hukum UIN Bandung terkait dengan diadakannya digitalisasi di birokrasi kita. Ada beberapa permasalahan di dalam birokrasi kita. Yang pertama, belum meratanya infrastruktur birokrasi kita di dalam ranah teknologi dan informasi. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, ada yang ketimpangan ilmu pengetahuan antara birokrasi atau ASN di pusat dengan di daerah. Nah, bagaimana pemerintah akan melakukan digitalisasi dengan permasalahan-permasalahan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Harusnya kita undang juga dari Bappenas, salah satunya Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Dalam Negeri misalnya ya, karena ada pemerintah daerah. Tapi nggak apa-apa, saya minta Pak Pahala nanti juga akan memberikan pandangannya yang terbiasa tentu berkomunikasi dengan pemerintah daerah di tingkat 2 dan tingkat 1 provinsi. Tapi saya ke Pak Trubus dulu kalau gitu. Soalnya karena Pak Trubus ini dari tadi bicara soal mau sebagus apapun sistemnya, termasuk digitalisasi dengan platform yang sebaik apapun. Balik lagi ke SDM. Ini yang tadi yang bahas betul oleh Pak Trubus. Pak Trubus juga melihatnya demikian. Karena kita butuh ekosistem digital ya. Pengetahuan dari ASN tadi betul ya. Dari ASN mengenai sistem informasi itu sendiri. Pak Trubus melihat ini juga harus secara paralel dilakukan. Iya, agar terwujud namanya satu istilahnya keterbukaan dan transparansi, memang semuanya proses itu harus ditempuh gitu. Dalam arti bahwa bagaimana kemudian ketika birokrasi itu berjenjang itu tadi ada, artinya di pusat maupun di daerah, di mana di situ salah satunya masalah literasi daripada SDM-nya sangat menentukan. Sekiranya memang harus dipahami bahwa proses itu harus bertahap. Jadi nggak bisa kemudian kita langsung melakukan seluruhnya harus melakukan ini, tapi bertahap. Karena apa? Karena di dalam pemahaman ini tentu bahwa yang namanya birokrasi kita ini sistemnya kan Weberian. Jadi Weberian itu mengerucut ke atas itu, jadi sampai ke bawah itu jadi kayak piramid terbalik modelnya itu. Nah, itu makin bawah makin banyak. Nah, karena itu yang penciptaan sistem digitalisasi ini menjadi penting karena apa? Karena memangkas itu semuanya. Dan karena itu ada namanya sistem manajemen anti penyuapan misalnya. Ada itu ISO berapa itu ada satu sistem yang diciptakan misalnya. Nah, itu juga bisa untuk melihat bagaimana kemudian perilaku korupsi itu bisa terdeteksi dengan baik gitu loh. Nah, seperti apa yang dicantakan sama mahasiswa tadi itu bahwa bagaimana kemudian literasi itu bisa dipenuhi, ya tentu itulah melakukan edukasi. Memang apa yang disampaikan Pak Pahala nyambung tadi, nggak mungkin kita langsung dengan tiap hari ada sosialisasi, ada ini. Ya, inilah kemudian masalah culture di Indonesia memang jadi problem tersendiri gitu ya. Yang harusnya udah baca saja di di buku buka di YouTube, atau buka di YouTube. Tapi masyarakat kita itu disuruh kayak gitu kadang-kadang istilahnya belum ada kemauan, dan itu kadang-kadang elit-elit kita itu juga ada dalam tataran ini seperti ia merasa dirinya nggak nyaman gitu ya, harus membuka YouTube, harus ini kan lebih suka kalau dia diberi pemahaman oleh orang yang mungkin lebih pinter atau lebih di atasnya lagi, sehingga ada interaksi sosial kan. Itu yang memang sifat watak kita. Ini juga faktor penghambat sebenarnya ya, yang berpengaruh terhadap efektivitas dari digitalisasi itu sendiri menurut Pak Trubus ya. Iya, bisa saja. Artinya kalau digitalisasi ini kan memang memerlukan daya dukung ya, baik internal organisasi, tetapi juga eksternal organisasinya juga saling mendukung. Karena itu kan yang namanya digitalisasi kan diperlukan namanya kebijakan kolaboratif. Kolaboratif. Karena kebijakan kolaboratif itulah yang menentukan di mana kemudian masing-masing unit itu bisa saling dari sampai daerah sampai ke pusat lah, dari bawah sampai ke atas. Itu terintegrasi yang diceritakan Pak Pahala tadi. Gitu. Nah, saya mohon Pak Pahala mungkin menggambarkan kepada kami. Pak Pahala mungkin punya data karena di Stranas PK gitu ya. Sejauh konteks pertanyaannya tadi dari teman mahasiswa, sejauh mana literasi, daya dukung katakanlah, tidak hanya literasi dan kemampuan kompetensi dari ASN misalnya, ada hal-hal lain yang menjadi daya dukung dari terciptanya, terbangunnya, terbentuknya digitalisasi, untuk itu salah satu tujuannya adalah mencegah korupsi. Sudah seperti apa saat ini Pak Pahala? Baik, jadi untuk Mas Prasetyo yang tadi nanya ya gitu. Jadi saya kasih gambaran yang
yang beda jauh. Jangan pernah dipikir bahwa jaringan di Indonesia itu nggak bisa. Kita punya namanya Monitoring Center for Prevention, itu 542 Pemda harus ngisi online semua 8 area pencegahan korupsi yang mereka lakukan. Online, semua 542. Jadi bayangkanlah pegunungan di Papua. Bisa, Pak. Bisa. Masalahnya cuma levelnya aja. Jadi jangan bayangin kayak di Jakarta gitu ya, mau apa aja bisa real time. Enggak. Dia kalau lagi jaringan jelek, ya jangan kerja dulu, dia bilang kan. Kalau udah jaringannya bagus, baru dia upload datanya misalnya. Tapi percayalah, jaringan di Indonesia itu bisa semua. Semua bisa. Karena 3 tahun kita jalankan pelaporan elektronik lewat MCP untuk 542 Pemda se-Indonesia, provinsi dan kabupaten kota, itu bisa. Memang ada yang lambat, ada yang cepat. Tapi kalau misal cuma menayangkan, izin di kabupaten saya ada 100 jenis, tayangkan di websitenya. Itu kan nggak ada urusan sama jaringan. Yang mau ngakses yang perlu jaringan. Tapi yang ada sih yang maintain jaringannya saja gitu ya. Nah itu yang terjadi. Jadi kita bilang baik, kalau perizinan online di Jakarta, Jawa Barat itu rasanya harus. Ya kan, kalau di Jakarta kan sekarang online semua, misalnya gitu. Tapi kalau yang di daerah Maluku Utara, paling enggak website perizinannya bisa dilihat izin ini butuhnya dokumen apa saja, berapa lama, berapa rupiah. Yang menyampaikannya masih fisik, oke. Tapi kan sudah terbantu dengan itu. Jadi maksud saya optimis, saya optimis karena udah lihat sendiri. Jaringan se-Indonesia bisa. Tapi jangan bayangkan kayak di Jawa gitu, real time 24 jam, nanya, chat, langsung dijawab, enggak. Tapi kok saya percaya jaringan itu ada perbaikan, setuju saya. Tapi tidak sejelek yang dibayangkan. Jadi jangan diputer-puter rekaman bahwa jaringan jelek. Jadi kita percaya, se-Indonesia jaringan jelek. Nah, kita udah buktikan, 3 tahun, semua connected. Oke. Soal kompetensi Dan ASN itu, sendiri, Pak? kenapa? Soal kompetensi para ASN kita seperti apa? ASN nih, sekarang nih ini berita bagus satu lagi. ASN itu sekarang didominasi yang generasi umurnya di bawah 36 atau generasi milenial. Milenial ya. Itu orang-orang yang ngajarinnya beda sama ngajarin zaman saya dulu, kumpulin dulu di kelas gitu, dikasih penyuluhan, masih ujian, itu pun nggak lulus. Begitu udah lulus ngejalanin belum tentu bisa. Kalau sekarang nggak usah, kasih tutorial PDF, kirim pakai WA, suruh dia baca, begini cara mengoperasikannya, dan selesai. Saya bilang percaya itu karena di KPK tutorial pun selalu dibikin online. Saudara-saudara di Provinsi Maluku Utara kumpul jam sekian, nyalain Zoom-nya, begitu dinyalain, begini cara pelaporannya, kita ada yang nanya enggak di PDF-nya, selesai. Minggu depan udah ada. Jadi generasinya memang udah bagus sekarang ASN nih. Jadi teman-teman mahasiswa, Anda masuk ASN segera gitu kan, supaya digitalisasi lebih cepat gitu. Oke, ada akselerasi Hampir gitu ya. Kecuali ini kepala dinas pariwisata disuruh pasarin wisata gitu kan, orangnya udah umur 50-an, udah susah. Kalau di bawah itu dia kenal tuh travel blogger aja Pak, dipakai Pak. Itu kan umur saya nggak ada travel blogger. Makanya ASN ini sekarang komposisinya banyak milenialnya. Ini yang kita sandarkan supaya digitalisasinya berjalan itu juga cepat. menjadi faktor pendukung ya. Itu juga menjadi faktor pendukung. Oke, di 3 segmen ini kita sudah bicara mengenai itu. Nah, kita sepakat kalau digitalisasi bisa mencegah korupsi dengan disertai daya dukung atau faktor-faktor pendukung lain. Kira-kira faktor-faktor pendukung apa saja yang perlu untuk segera dipenuhi supaya lebih cepat kita terdigitalisasi dan lebih cepat dan lebih besar lagi atau lebih banyak lagi uang negara yang mampu diselamatkan. Dalam artian bahasa sederhana adalah kita bisa mencegah korupsi itu terjadi. Sesaat lagi yang bahas di Forum Christian.